saya Lutfi Azahra. Saya akan berpidato dengan judul 3 kandungan dalam Al-Quran pada acara Malam Nuzulul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MI Tansyitul Muta'alimin, dan yang saya hormati pula Ibu Bapak Guru yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim saya kepada beliau semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya kita diberi kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin sekalian, ketahuilah bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, bukanlah untuk menjadi pedoman hidup umat Islam saja, melainkan untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Maka itu, tanpa pandang bulu, apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu memiliki pengaruh yang sangat baik untuk kehidupan manusia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dengan Al-Quran seseorang dapat keluar dari gelapnya kebodohan kepada ketinggiannya ilmu pengetahuan, dan dari gelapnya gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu dinul Islam. Kitab suci Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan merupakan tonggak panjang dalam sejarah umat manusia yang memisahkan antara zaman gelap gulita dengan zaman terang benderang, antara yang hak dan yang batil. Dan pada saat itu turunlah wahyu pertama kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di suatu tempat yang sunyi dan sepi, yaitu Gua Hira, yang kemudian dinamakan Jabal Nur atau gunung yang bercahaya. Saudara hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, peristiwa bersejarah itu menjadi garis pemisah antara zaman jahiliyah dengan zamannya ilmu pengetahuan, yang sekaligus memisahkan antara yang hak dengan yang batil, dan antara kedzaliman dengan keadilan, antara kekacauan dengan ketertiban. Adapun wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu ialah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, kandungan Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini adalah mengandung 3 hal. Yang pertama, soal yang berhubungan dengan akidah. Akidah atau yang biasa disebut dengan kepercayaan adalah merupakan landasan pokok dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran
lebih dahulu mensucikan jiwa manusia dengan menanamkan kepercayaan bahwa Allah itu Maha Esa, ialah satu-satunya zat yang berhak dipuja dan disembah. Dan sesudah itu ditanamkan kepercayaan tentang adanya Rasul-Rasul Allah atau utusan-utusan Allah dan tentang malaikat-malaikat juga hari akhir. Dengan tertanamnya kepercayaan itu, maka hilanglah kabut-kabut yang sebelum itu menyelubungi jiwa-jiwa manusia, bahwa Tuhan itu terbilang dan bermacam-macam. Dan yang kedua, Al-Quran itu berisi syariah. Syariah yaitu peraturan-peraturan hidup yang berhubungan dengan Tuhan selaku pencipta alam ini, dan yang berhubungan dengan sesama manusia, kemasyarakatan, atau yang biasa disebut dengan istilahnya Al-Quran hablum minallah wa hablum minan nas. Dan yang ketiga, Al-Quran berisi dengan akhlak yang terdiri dari soal kebaikan, nilai kemanusiaan, moral etika, sifat-sifat yang baik seperti jujur, lurus, dapat dipercaya, sabar, tawakal, pemurah, teguh hati, kasih sayang, dan yang lain-lainnya. Akhlak-akhlak yang baik itu adalah buah dari iman yang sudah tertera dalam hati, sekaligus buah ibadah atau syariah. Oleh karena itu, marilah kita menyuruh hidup kita hendaknya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, karena dari Al-Quran kita dapat memperoleh jawaban yang jelas dan lurus, dan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.